teman-teman calon SKM, kita ketemu lagi di video metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas mengenai metode kualitatif. Kalau kemarin kita bahas yang metode kuantitatif, sekarang kita kuali. Yuk. Nah, pengertian kuali itu apa? Kualitatif itu apa? Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang khusus memberikan teknik untuk memperoleh informasi yang mendalam ya teman-teman, secara mendalam tentang pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, motivasi, atau perilaku dari informan. Kalau di kuanti kita mengenal dengan responden, kalau di kuali namanya informan, bukan responden. Nah, penelitian kuali ini memungkinkan untuk kita mendapatkan hal-hal yang sifatnya tersirat dan tidak bisa diukur dengan kuesioner. Berikutnya, yuk. Nah, di sini ada paradigma kualitatif, ada asumsi dan tujuan. Asumsi kualitatif untuk realitas yang dibangun secara sosial dan variabelnya kompleks, saling berhubungan dan sulit diukur. Tujuannya ini tidak dapat digeneralisasikan, jadi kita bukan untuk mengeneralisasi pada penelitian kualitatif. Hasilnya bukan untuk generalisasi dan tujuannya untuk memahami situasi yang ada di masyarakat. Oke, yuk next-nya. Terkait pendekatan penelitian, kalau di kualitatif, hasil berupa hipotesis dan teori atau temuan baru. Penelitinya sebagai instrumen, sifatnya naturalistik dan induktif. Kalau di kuali kita mencari pola-pola. Jadi pola-pola dari masalah yang kita teliti, serta pluralisme dan kompleksitas. Seberapa kompleks masalahnya. Biasanya ini nggak bisa diukur dengan kuanti, dengan instrumen, dengan kuesioner. Makanya kita melakukan penelitian kualitatif. Dan yang terakhir ini memperkecil penggunaan angka-angka, bukan angka yang akan kita temukan, yang akan menjadi fokus kita di penelitian kualitatif. Oke, yuk next-nya. Nah, ini perbedaan kuanti dan kuali. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang kuanti dan kuali, bedanya apa. Kalau di kuantitatif, ini mengukur tingkat kejadian. Kalau di kuali, menggali secara mendalam informasi. Kalau di kuanti berapa banyak, kalau di kuali pertanyaan yang pasti muncul adalah why, how. Kemudian kalau di kuanti ini tindakan, kalau di kuali ini motivasi, kenapa melakukan seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kuanti untuk membuktikan, kalau di kuali kita menemukan, mengeksplorasi. Dan kuanti sifatnya dia deskripsi, mendeskripsikan. Kemudian kalau di kuali ini insight, pandangan dari suatu tindakan di masyarakat. Oke, selanjutnya yuk. Nah, ini ada konsep fundamental di penelitian kualitatif. Ada pandangan holistik, kontekstual, perspektif emik, perspektif etik, dan orientasi bebas nilai. Pandangan holistik ini adalah pandangan yang memberikan gambaran yang utuh dari sebuah kelompok sosial. Kalau kontekstual, susah banget ya menyebutnya, menempatkan data atau informasi yang kita kumpulkan ke dalam perspektif yang lebih luas. Perspektif emik, ini adalah perspektif dari sudut pandang masyarakat yang kita teliti. Kalau perspektif etik, ini adalah perspektif yang dilihat dari sudut pandang luar, dari sudut pandang peneliti tentang suatu realita. Orientasi bebas nilai ini tidak memberikan penilaian terhadap suatu perilaku budaya, jadi kita tidak menjudge ya teman-teman, tidak memihak, tidak menghilangkan perasaan lebih tinggi dari yang lain atau etnosentrisme. Oke, selanjutnya alasan kenapa kita menggunakan metode kualitatif. Yang pertama adalah kontekstual, yang kedua pragmatis terkait biaya, waktu, dan fleksibilitas. Kemudian penggunaan penelitian kuali ini kita pakai untuk menggali gagasan, mengembangkan studi kuantitatif atau pelengkap dari studi kuantitatif atau mendahului dari studi kuantitatif. Misal seperti itu namanya mixed method. Kemudian menjelaskan hasil penelitian dari kuanti. Nah, ini yang sifatnya kita melakukan penelitian mixed method. Yang pertama kuantitatif dulu, setelah itu didukung dengan hasil kualitatif. Ini yang
explanatory atau menjelaskan hasil dari penelitian kuantitatif. Kemudian metode pengumpulan data utama. Oke, selanjutnya. Nah, tekniknya sebenarnya apa saja di kualitatif ini? Kalau di kuanti biasanya kan ada teknik pengumpulan data, teknik sampling. Nah, kalau di sini teknik pengumpulan datanya ada wawancara mendalam atau biasanya kita kenal kalau bahasa Inggrisnya adalah in-depth interview, ada FGD atau focus group discussion atau bahasa Indonesia adalah diskusi kelompok terarah, dan observasi yang sifatnya partisipasi. Oke, selanjutnya. Nah, sampel penelitian kualitatif ini apa sih detailnya? Oke, ada informan kunci, ada informan saja. Kemudian kita memilih berdasarkan kesesuaian. Kalau misal kita mau meneliti tentang stunting atau perilaku ANC di bidan, nah itu berarti kita misal membutuhkan informan dari bidan, terus dari ibu hamil. Nah, itu kesesuaian. Kecukupan, jadi adekuasi berdasarkan kelas sosial, misal umur, pendidikan, jenis kelamin, suku, pengguna atau bukan pengguna. Ini adalah kelompok kategori yang jenis kelamin segala macam itu adalah kategorinya. Kemudian tidak ada informasi yang baru, berarti jenuh, kita sudah cukup, sudah stop, berarti tidak perlu mewawancarai orang baru lagi. Nah, teknik pemilihan samplingnya kita biasanya menggunakan purposive sampling atau kuota sampling sampai jenuh, kemudian snowball. Kalau misal kita belum cukup sampelnya, masih membutuhkan informasi baru, kita bisa tanya, Bapak bisa rekomendasikan orang lain yang bisa saya wawancara nggak? Nah, itu artinya adalah snowballing. Kemudian selanjutnya, strategi pengujian validasi data, analisisnya kita mengenal dengan nama triangulasi. Triangulasi itu ada triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi data, atau triangulasi analisis. Jadi kalau misalnya kita bahas pertama dari triangulasi sumber. Triangulasi sumber kita cross-check dengan sumber data lain, membandingkan dan melakukan kontras data, kemudian menggunakan kategori informan yang berbeda. Misal tadi kategorinya usia yang tua, informasi yang kita dapatkan seperti apa, kita tanya lagi dengan informan yang usia muda. Nah, itu kategori yang berbeda. Triangulasi metode, kita menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, menggunakan teknik pengumpulan data, kayak misal kita mengcompare hasil dari FGD, observasi dengan observasi, atau observasi dengan wawancara mendalam, atau ketiga-tiganya bisa kita combine menggunakan FGD, observasi, dan wawancara mendalam. Kemudian kalau triangulasi data atau analisis, nah kita analisisnya dilakukan oleh lebih dari satu orang, jadi nggak cuma si peneliti, bisa dibantu oleh asisten peneliti. Kemudian bisa minta umpan balik juga dari informan setelah kita melakukan analisis triangulasi data ini. Oke, selanjutnya. Nah, strategi pengujian reliabilitas, kita punya rekaman. Jadi kalau misal kita kualitatif itu, kita pasti merekam wawancara dengan informan, entah itu dengan teknik FGD ataupun wawancara mendalam. Jadi kita rekam, kemudian untuk menguji reliabilitasnya kita melihat dan mengamati kembali rekamannya, kemudian mendengarkan berkali-kali rekamannya, dan bisa memeriksa kembali transkrip dari rekaman. Jadi alurnya adalah dari rekaman menjadi transkrip. Nah, transkrip itu nanti akan berisi hasil percakapan yang di-convert, yang ditulis kembali dari hasil rekaman. Oke, selanjutnya. Nah, jenis penelitian kualitatif ini ada beberapa ya teman-teman, tapi masih ada lagi yang lainnya. Ada etnografi, studi kasus, grounded teori, kemudian fenomenologi, etnometodologi, dan biografi. Nah, biografi ini salah satu contoh dari hasil penelitian kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dari berbagai informan, menjadi satu cerita biografi seseorang, misal dari lahir sampai beliau meninggal. Ini contohnya di sini ada biografi dari R.A. Kartini. Oke. Nah, itulah sekilas mengenai metode penelitian kualitatif. Kita akan bahas secara mendalam di kelas.
Oke, sekian kali ini. Udah video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye sobat calon SKM. Thank you.